Tuhan ada di tempat ini dengan kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Kami semua teman-teman yang ada di tempat ini, yang berdiri di atas ini, kami semua dulu adalah orang-orang yang hancur. Bukan hanya kami yang hancur, tetapi kami juga sudah menghancurkan orang-orang yang lain. Jadi kami orang yang rusak, tetapi bukan hanya rusak, tetapi merusakkan juga orang-orang yang lain. Saya mantan bandar narkoba, dan di sini sahabat saya juga sama, mantan bandar narkoba juga. Lalu ada yang mantan pembunuh, lalu ada yang mantan pencuri, ada mantan pemerkosa. Kami semua adalah orang-orang yang hancur. Ada mantan pekerja malam, ya, mantan penari striptis. Namun satu hal yang dahsyat, Yesus sangat mengasihi setiap kami. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kami boleh ada ini karena doa dan satu kegerakan lewat My Home Indonesia. Sehingga kami yang adalah one generation, kami boleh berdiri di hadapan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kami boleh berdiri dimanapun kami berada untuk menyatakan bahwa Yesus dia ajaib dan luar biasa. Saya percaya lewat kegerakan My Home yang terakhir di kota Bandung, tahun depan ada lagi, yang terakhir tahun ini, akan melahirkan one generation di seluruh Indonesia. Biar banyak orang-orang yang seperti kami, yang terbuang, yang hancur, yang kotor, yang najis, kami dipulihkan, disucikan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak generasi yang terhilang di Indonesia? Pengguna narkoba mencapai 7 juta orang. Yang meninggal per hari menggunakan narkoba ada 40 sampai 70 orang. Yang hidup di dunia malam, pekerja malam itu bukan sedikit, banyak sekali di setiap kota. Yang hidup dalam dunia premanisme, yang hidup di dalam kehancuran, seks bebas. Begitu banyak anak-anak muda, generasi-generasi yang ada di Indonesia. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Saya percaya Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Saya percaya ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Saya percaya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bergerak. Dan Tuhan sudah buktikan itu lewat kegerakan My Home Indonesia. Boleh ada one generation menyelamatkan generasi bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami masuk di sekolah-sekolah, di penjara-penjara, sampai ke diskotik. Kami bukan membanggakan diri kami, tetapi kami mau menyatakan ada Yesus Tuhan. Dialah yang sanggup memulihkan, dialah yang sanggup menyembuhkan, dialah yang sanggup memerdekakan. Tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Saudara saya dari Malang, namanya Cairil Anwar. Cairil Anwar. Dulu panggilnya Irul waktu nama preman. Embel, ya. Ternyata pernah sempat nakal sama-sama waktu di daerah Bali. Dia juga pengguna dan penjual narkoba. Berapa banyak orang yang kami rusak. Tapi ketika Tuhan mengubahkan kami sadar bahwa hidup ini berarti. Dan kami sadar bahwa kami harus berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Teman-teman yang ada di belakang ini, kami bukan bergerak seorang diri. Saya bukan bergerak seorang diri, tetapi kami bergerak secara bersama-sama. Ada Roni, dia mantan pembunuh, ketemu dengan kami di Nusa Kambangan, dipulihkan oleh Tuhan. Dia mengadopsi satu lingkungan. Ada berapa ribu, Ron? 3.000 anak. Ada 3.000 anak muda. Haleluya. Ada Sedi juga. Dia mengadopsi satu lingkungan. Ada berapa banyak anak-anak muda yang ada di Jakarta Utara? Ada ratusan. Ada ratusan lebih yang dia layani. Bagi kemuliaan Tuhan. Saudara kita ini Cairil Anwar mau jadi calon
dicalonkan sebagai wali kota Malang. Haleluya. Apa tujuan dan motivasi Anda? Saya dipulihkan untuk memulihkan, saya diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Haleluya. Di sini ada Mas Ari. Dulu Mas Ari waktu belum ketemu Tuhan motonya apa? Sadigo. Salah sedikit goro. Wow. Tetapi ketika kamu ketemu dengan Yesus, apa yang menjadi moto kamu hari-hari ini? Memberkati untuk setiap orang. Haleluya. Memberkati untuk setiap orang. Hanya Yesus yang bisa mengobatkan setiap kita. Yusi, dia mantan pekerja malam. Dan dia berani bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, dia gak malu. Dia tahu ada perempuan Samaria yang menyenangkan Tuhan. Sekarang apa yang menjadi keinginan kamu? Saya sudah dilayani oleh Tuhan dan saya mau melayani Tuhan. Haleluya. Mau melayani Tuhan. Kalau saya tanya semuanya ini, kami semua siap. Ini ada orang Ambon juga di sini. Jadi ada dari Ambon, dari Manado, dari Jawa, dari Chinese, lengkap. Anda apa yang menjadi rencana ini? Dari penjara bertobat sekarang jadi evangelis. Haleluya. Apa rencana kamu hari ini? Di dalam penjara Tuhan memulihkan saya. Dan sekarang Tuhan utus saya kembali ke penjara untuk menjangkau jiwa-jiwa seperti saya. Sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin orang paling benci dengan orang ini. Saya katakan sama dia, kamu dikasihi Tuhan. Karena dia memperkosa anak kecil, saudara. Tetapi apakah Tuhan tidak menebus dosanya? Dan dia berjanji tidak akan melakukan lagi. Dan dia sudah berapa kali dia ber-KKR, saudara. Tuhan ubahkan kamu dan apa tujuan kamu saat ini? Saya dari penjara, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus di penjara. Dan visi saya memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena jantung Tuhan Yesus, detak jantung Tuhan Yesus ialah jiwa-jiwa yang tersesat di kota, di desa yang harus kita menangkan bagi kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Sebab itu kami ada ayat yang membuat kami terus bergerak. Dalam Mazmur 145 ayat yang keempat, di sana dikatakan one generation di dalam bahasa Inggrisnya. One generation akan memuliakan Tuhan. Satu generasi akan memuliakan Tuhan. Apapun latar belakangnya, apapun yang menjadi pengalaman hidupnya, buruk, hancur, begitu rupa apapun, Tuhan sanggup untuk pulihkan. Haleluya. Tuhan sanggup untuk memulihkan. Tuhan tidak pandang hina kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, dia tidak usir kami. Dia tidak berkata engkau pelacur. Dia tidak berkata engkau penjahat, engkau pengedar narkoba. Tetapi ketika kami datang dan berkata kami butuh engkau Tuhan, kami butuh kasih-Mu, peluk kami butuhkan engkau Bapa. Tuhan, dia merangkul setiap kami. Dia merangkul kami dan berkata, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, engkau adalah anak kesayanganku. Dia mengubahkan kami. Tuhan tidak usir kami. Haleluya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Doakan kami, karena kami mau keliling di Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Dan akan membentuk one generation yang ada di kota-kota lain. Baru ada di beberapa kota yang kami bentuk, dan ini adalah kuasa Tuhan. Dan biar di setiap kota ada. Saya berpikir kenapa Tuhan dia memulihkan perempuan Samaria. Kenapa Tuhan memulihkan orang-orang yang berdosa. Firman Allah katakan, supaya tidak ada yang memegahkan diri. Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan yang bodoh, yang dianggap hina. Tuhan mau pakai. Supaya semua orang menyadari membutuhkan Tuhan. Supaya semua orang menyadari bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saya percaya kota Bandung bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya semua kita yang sudah hadir di tempat ini, yang dari seluruh Indonesia, kami akan membawa api Tuhan. Kami akan membawa api Injil. Kami akan membawa kesaksian. Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan. Biarkan one generation ini Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami pengurapan. Engkaulah yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang hebat. Sehingga kami boleh dipakai, dimulai dari keluarga kami, dimulai di mana kami tinggal, dan kami mulai pergi melakukan perkara yang besar. Tuhan, urapi terus kami Tuhan. Dan hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini, biar mereka juga mau berdoa senantiasa bagi kami. Karena lewat doa mereka, lewat kegerakan mereka,